Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih dalam suasana lebaran, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagi kalian yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe, terima kasih. Beberapa menit ke depan, kami akan mengajak kalian semua untuk berkeliling mengunjungi salah satu wisata yang ada di Banyuwangi. Di mana lagi kalau bukan di Banyuwangi Park. Banyuwangi Park sendiri berlokasikan di Dusun Kerajaan Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Untuk harga tiketnya, satu orang ini dikenakan tarif sebesar Rp70.000 teman-teman. Jadi untuk jam operasional di Banyuwangi Park sendiri itu dibuka mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu dan dibuka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Bagi kalian yang kebetulan berada di Banyuwangi dan ingin mengunjungi destinasi wisata di Banyuwangi, silakan bisa langsung cus datang ke sini di Banyuwangi Park. Dari loket kita akan berjalan menyusuri Banyuwangi Dahsyat teman-teman, di mana Banyuwangi Dahsyat sendiri ini menampilkan beberapa bagian-bagian yang ada di wilayah Banyuwangi tentunya, dan tidak lupa dengan budaya-budaya yang ada di Banyuwangi. Yang pertama dapat kita lihat teman-teman, ini merupakan area di mana kita dapat melihat beberapa tradisi-tradisi yang ada di Banyuwangi. Yang pertama ada Banyuwangi Ethno Carnival teman-teman, di mana Banyuwangi Ethno Carnival ini merupakan karnaval kostum tradisional yang digelar di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi Ethno Carnival atau biasanya disebut dengan BEC ini merupakan karnaval etnik yang digelar setiap 1 tahun sekali teman-teman. Jadi mereka mengenakan busana seperti yang ada di patung, kemudian berjalan menyusuri area Taman Belambangan sampai kantor Banyuwangi, dan itu melewati jalan-jalan protokol kota Banyuwangi teman-teman. Bagi kalian yang penasaran dan belum pernah melihat BEC, bisa datang langsung ke Banyuwangi sekitar bulan Juli teman-teman. Next, kita akan menuju ke Ijen Geopark teman-teman, di mana Ijen Geopark ini terletak di antara dua wilayah kabupaten, yaitu yang pertama Kabupaten Banyuwangi dan yang kedua di Kabupaten Bondowoso. Di sini kita dapat melihat replika dari kenampakan alam yang ada di Kawah Ijen teman-teman ya. Yang di bagian bawah berwarna kuning itu merupakan belerang teman-teman. Jadi wilayah kawasan Ijen ini sendiri dijadikan sebagai tempat pertambangan belerang begitu teman-teman. Sehingga masyarakat yang berada di sekitar Gunung Ijen, yang tinggal di sekitar Gunung Ijen itu banyak sekali yang berprofesi sebagai pengangkut belerang. Jadi di sini kita tidak hanya berekreasi, kemudian bermain-main, tidak teman-teman. Jadi kita di sini selain rekreasi juga mendapatkan edukasinya. Bisa kita lihat di bagian dinding, ini merupakan keterangan-keterangan, kemudian gambar-gambar bagaimana kawasan Ijen, apa saja yang ada di kawasan Ijen, begitu teman-teman. Banyak sekali pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan di area Ijen ini teman-teman. Dan tenang saja teman-teman, di dalam sini tidak membahayakan. Meskipun di situ ada seperti batu, itu bukan batu sungguhan teman-teman. Ini hanya replika. Jadi di dalam sini semuanya hanya replika saja teman-teman. Jadi di kawasan Ijen ini teman-teman ya, di Banyuwangi Park sendiri sangat lengkap sekali di bagian dalam. Jadi kita tidak hanya berjalan saja lalu lalang, tetapi kita juga dapat melihat keterangan-keterangan yang sudah disediakan yang ada di dinding teman-teman, dan itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi banyak sekali ilmunya teman-teman, banyak sekali pengetahuan yang mungkin kita belum mengetahui sebelumnya. Dengan membaca itu kita dapat tahu, oh ternyata seperti ini kawasan Ijen begitu. Dan tidak hanya gambar tapi ada semacam video begitu teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya.
hal-hal yang telah kita sejahterakan, kini mampu mensejahterakan Nah, ini merupakan ikon utama dari Gunung Ijen, teman-teman. Di sini dapat kita lihat, ini merupakan replika Kawah Ijen, dan di bagian tengah kita lihat sendiri untuk warna hijaunya, di mana warna hijau itu merupakan replika dari kawah yang berwarna hijau kebiru-biruan, teman-teman. Jadi kawah berwarna hijau kebiruan ini disebabkan oleh air yang tercampur dengan asam hidroklorik begitu. Jadi senyawa ini membuat Kawah Ijen menjadi sangat asam. Jadi tingkat keasaman yang sangat tinggi ini membuat bisa melarutkan logam sehingga berwarna cerah. Begitu, teman-teman. Jadi kawasan Ijen ini tidak hanya terkenal dengan kawahnya yang berwarna hijau kebiruan, teman-teman. Jadi kawasan Ijen ini juga sangat terkenal sekali dengan blue fire-nya. Mungkin kalian sudah banyak melihat, teman-teman, ya, di Google maupun di Instagram atau di sosial media lain gitu, bahwa Kawah Ijen ini ketika malam hari akan mengeluarkan cahaya atau lava yang berwarna biru, teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin mengunjungi Kawah Ijen, lebih baik datang ke Kawah Ijen pada malam hari. Jadi sangat cantik sekali, teman-teman. Next, kita akan masuk ke kawasan Muncar, teman-teman, di mana Muncar ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Banyuwangi. Jadi mungkin bagi kita tidak asing lagi dengan yang namanya Muncar, karena Muncar ini merupakan tempat terbesar kedua. Jadi tempat penangkapan ikan terbesar kedua yang ada di Indonesia begitu. Dan di Muncar sendiri hasil penangkapan ikannya diolah menjadi beberapa produk, teman-teman, ya. Ada sarden, kemudian tepung, kemudian produksi lain yang berbahan dasar ikan begitu, teman-teman. Dapat kita lihat, teman-teman, ini merupakan salah satu produksi sarden yang ada di Muncar. Di sini merupakan replika terumbu karang, teman-teman. Jadi ekosistem terumbu karang yang ada di laut itu harus dijaga, jangan sampai kita menangkap ikan dengan cara yang tidak baik, ya, seperti menggunakan bahan peledak, kemudian menggunakan pukat harimau. Itu akan merusak ekosistem yang ada di dalam laut begitu. Jadi selain kita tidak diperbolehkan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, menggunakan pukat harimau, kita juga harus mengingat bahwa kita tidak boleh merusak lingkungan dengan cara mengotorinya. Jadi apalagi, ya, teman-teman, ya, ini di laut seringkali kita melihat berita bahwa kura-kura terjerat plastik, kemudian sampai ada yang makan plastik dan dikiranya itu adalah makanan mereka, seperti itu, teman-teman. Jadi mari kita saling menjaga, teman-teman, baik di lingkungan darat, di lingkungan laut. Jangan sampai kita mencemarinya dengan cara membuang sampah sembarangan. Selanjutnya kita akan memasuki konservasi penyu. Jadi teman-teman, di Banyuwangi itu terdapat 5 tempat pantai yang digunakan untuk konservasi penyu, seperti Sukomade, kemudian ada Pantai Bum, Pantai Cemara, kemudian Pantai Nagelan, dan yang terakhir itu Pulau Santun, teman-teman. Nah, ini dapat kita lihat, ini merupakan perkembangbiakan dari penyu itu sendiri. Jadi yang pertama ini ada telur penyu. Dari telur penyu berkembang biak menjadi tukik. Tukik itu merupakan penyu kecil, teman-teman. Selanjutnya dari tukik, penyu tersebut berubah menjadi
penyu dewasa. Jadi perkembangbiakannya dimulai dari telur penyu, tukik hingga menjadi penyu dewasa begitu. Jika membahas tentang destinasi wisata yang ada di Banyuwangi, itu sangat banyak sekali teman-teman. Apalagi Banyuwangi itu sangat terkenal sekali dengan pantai-pantainya yang cantik-cantik. Untuk sekarang itu yang disorot, yang lagi booming di sosial media itu adalah Pulau Tabuhan teman-teman. Jadi bagi kalian yang berwisata ke Banyuwangi, jangan lupa mampir ke pantai-pantai yang ada di Banyuwangi. Dijamin tidak mengecewakan teman-teman. Selain destinasi wisata yang terkenal, di Banyuwangi sendiri juga sangat terkenal dengan budaya-budayanya yang unik teman-teman. Salah satunya adalah kebo-keboan. Ya, dapat kita lihat teman-teman, di sini ada patung yang berbadan hitam, kemudian di bagian kepala itu ada tanduknya seperti kerbau begitu. Biasanya kebo-keboan ini akan dilaksanakan di awal bulan Suro teman-teman. Jadi kebo-keboan ini memiliki tujuan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas hasil panen yang sangat melimpah dan merupakan doa agar proses penanaman benih bagi para petani dapat menghasilkan panen yang sangat melimpah ruah. Bagi kalian yang merasa gagal fokus dengan gambar yang ada di belakang, teman-teman, itu juga merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Namanya Dejawatan. Jadi Dejawatan ini merupakan tempat yang digunakan untuk para wisatawan hunting foto seperti itu teman-teman. Bukan hanya hunting foto, tapi di sini juga bisa digunakan untuk bermain, kemudian bertamasya begitu. Selanjutnya kita akan memasuki kawasan hutan yang ada di Banyuwangi teman-teman. Jadi Banyuwangi itu juga memiliki kawasan hutan yang sangat terkenal sekali adalah Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo terletak di bagian ujung paling timur Pulau Jawa. Jadi Alas Purwo sendiri ini juga berbatasan langsung dengan Pulau Bali. Di Taman Nasional Alas Purwo sendiri banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna teman-teman. Flora itu merupakan keanekaragaman tumbuhan, sedangkan fauna merupakan keanekaragaman hewan. Untuk fauna atau hewannya sendiri itu dilindungi teman-teman, sekalipun liar tapi di sini tetap dilindungi dan dikonservasi. Dikonservasi di sini tempatnya adalah di Savana Sadengan. Jadi di Savana Sadengan ini ada beberapa satwa yang hidup di dalamnya. Yang pertama ada banteng, ada rusa, ada merak dan juga ada burung. Jadi sejauh mata memandang di sana ada hamparan rumput yang sangat hijau begitu. Pesona lain yang tidak kalah menarik yang ada di Alas Purwo, salah satunya ada pantai, kemudian ada pura, dan selanjutnya ada hutan. Di Alas Purwo sendiri, hutan bakaunya ini merupakan salah satu yang terluas di Pulau Jawa, teman-teman. Selanjutnya kita akan berjalan-jalan lagi, berkeliling-keliling lagi, dan kali ini kita akan masuk ke tempat sains teman-teman. Jadi di bagian sini itu merupakan bagian-bagian dari pengetahuan. Karena Banyuwangi Park ini masih baru, jadi wajar teman-teman ya. Di sekitar sini masih jarang sekali pepohonan yang rindang. Jadi pepohonannya masih kecil-kecil seperti itu. Jadi bagi yang kesini jangan lupa mungkin takut kepanasan atau bagaimana, bisa membawa topi, jaket seperti itu teman-teman. Dari bagian depan kita sudah disuguhkan dengan pengetahuan umum teman-teman. Jadi di bagian depan ini ada parabola suara dan teman-teman bisa melihat di situ merupakan parabola suaranya.
Sama seperti di Banyuwangi Dasya tadi teman-teman ya. Jadi di bagian sains ini juga, bagian dinding-dindingnya terutama itu banyak sekali tulisan-tulisan yang berisikan pengetahuan umum. Jadi bagi kalian yang kesini bisa berjalan pelan-pelan sambil membaca pengetahuan umum yang sudah disuguhkan dari Banyuwangi Park sendiri. Di sini kalian juga bisa uji coba teman-teman. Jadi mencoba memperagakan bagian-bagian sains seperti laser, kemudian banyak yang lainnya. Nanti kalian akan melihat kursi paku, kemudian banyak teman-teman, masih banyak yang lain. Jadi ini bisa dicoba semua supaya kita bisa mengetahui cara kerjanya, kemudian prosesnya. Ini sangat bagus sekali, terutama bagi adik-adik yang sedang belajar ataupun para remaja, dewasa pun juga boleh. Ini sangat bagus sekali untuk menambah pengetahuan kalian teman-teman. Jadi pada intinya pengetahuan itu tidak memandang usia teman-teman, mau anak-anak, remaja, tua, muda, bahkan tidak memandang gender, mau laki-laki, mau perempuan, semua sama teman-teman. Nah, ini yang saya bicarakan tadi teman-teman, kursi paku. Tapi tenang, jangan khawatir. Paku yang ada di sini tidak tajam-tajam seperti yang biasanya. Ini sudah agak ditumpulkan teman-teman. Bagi kalian yang sudah masuk ke sini di bagian sains, jangan lupa untuk mencoba semuanya. Jadi apa yang ada di dalam sini, apa yang sudah disuguhkan di sini boleh dicoba sepuasnya. Jadi jangan sampai rugi untuk tidak mencoba karena seru, asik dan menambah pengetahuan tentunya. Konsep yang disuguhkan dari sains ini sendiri sangat bagus teman-teman ya. Jadi selain menambah pengetahuan, kita juga bisa mencoba secara langsung. Tidak hanya itu, di sini juga sangat lengkap sekali dengan penjelasannya teman-teman. Jadi penjelasan dari lapisan bumi misalnya, itu sampai mulai dari kerak bumi sampai inti bumi, itu semuanya dibahas, dijelaskan seperti itu. Sama seperti dengan yang ada di sini teman-teman. Ini merupakan di bagian belakang itu merupakan pengetahuan dari tsunami, tentang tsunami. Nah, ini kalian bisa membaca di sini sudah sangat jelas sekali penjelasannya, dan saya itu gagal fokus teman-teman dengan yang ada di depan seperti berputar-putar. Nah, kita coba maju, kita akan melihat itu. Kalian bisa lihat teman-teman ya, air yang berputar-putar seperti tornado. Nah, semakin dilihat semakin menarik. Kita lihat ini merupakan proses terjadinya tornado teman-teman. Semakin lama semakin berputar. Nah, ini adalah penjelasannya, merupakan tornado vortex seperti itu. Kita berjalan-jalan lagi teman-teman. Untuk suasananya di sini cukup ramai. Bukan hanya cukup ramai, tapi lumayan ramai. Karena suasana lebaran, jadi pengunjungnya banyak sekali. Bahkan kebanyakan mungkin yang berada di luar-luar Banyuwangi. Jadi bagi perantau-perantau, kemudian mudik ke Banyuwangi, dan ada wahana baru, wisata baru, jadi mereka sekalian untuk mencoba wahana wisata baru yang ada di Banyuwangi ini. Nah, di bagian depan itu merupakan batik khas dari Banyuwangi teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu batik khas dari Banyuwangi namanya apa? Iya, batik khas Banyuwangi itu namanya Gajah Oling teman-teman. Jadi bagi kalian yang ke Banyuwangi ingin membeli oleh-oleh, silakan bisa membeli batik khas Banyuwangi Gajah Oling. Jadi konsep di Banyuwangi Park ini merupakan Banyuwangi banget gitu teman-teman. Jadi
kental sekali dengan nuansa-nuansa Banyuwangi karena yang diusung temanya ini ya tentang Banyuwangi begitu. Dan di sini kita memasuki wahana selanjutnya, wahana bermain. Nah, di sini sudah ada peta wisatanya. Jadi bagi kalian yang merasa bingung baru pertama kali masuk, jangan khawatir. Atau takut kesasar, jangan khawatir. Di sini sudah ada petanya. Bagian depan itu merupakan food court, teman-teman. Kelihatannya sih bagus, tapi nanti kita coba lihat ke sana ya. Dan di sebelah kanan kita itu merupakan penunjuk arah, teman-teman. Bagi kalian yang ingin ke musola, ke toilet, ke tempat permainan, kalian bisa melihat atau mengikuti petunjuk arahnya. Jadi tidak usah khawatir. Dan di sini, teman-teman, banyak sekali outlet-outlet makanan. Jadi bagi kalian yang mau beli makanan, minuman, tidak usah khawatir. Banyak sekali di sini yang berjualan gitu. Memasuki wisata permainan yang pertama, teman-teman bisa melihat di situ ada permainan futsal air, di mana futsal air ini sangat aman sekali, teman-teman. Jadi di bagian bawah itu sangat elastis, sangat empuk sekali. Jadi jangan khawatir untuk jatuh begitu, teman-teman. Nah, di bagian depan nanti kita akan explore bagian kolam renangnya seperti apa, teman-teman. Karena area kolam renang ini merupakan tempat favorit anak-anak, teman-teman. Jadi di sini sangat padat sekali dan dapat dilihat, teman-teman ya. Ini sudah sangat bagus, sangat lengkap, baik dari permainannya, kemudian perosotannya. Ini sudah sangat modern sekali, teman-teman. Dan di sini merupakan tempat anak-anak, dan yang di sebelah kiri dapat kita lihat, kita akan maju, teman-teman. Nah, ini merupakan kolam renang khusus untuk dewasa. Jadi bagi anak-anak yang ingin berenang di sini harus diawasi, tidak boleh dilepaskan begitu saja, teman-teman, karena kedalamannya berbeda dengan yang ada di anak-anak begitu. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan ban-banan, ini harus sewa, teman-teman ya. Jadi tidak include dengan tiket pertama 70.000 itu. Jadi kita harus membayar dengan uang tambahan untuk penyewaan ban tersebut. Suasana di sini cukup terik sekali, teman-teman. Jadi karena mungkin pohon-pohonnya masih belum tumbuh lebat begitu ya. Karena ya memang masih baru tempatnya, jadi ya wajar saja kalau terlihat panas, kurang hijau, atau pohonnya kurang besar begitu. Kita jalan berkeliling melihat. Nah, ini penampakan dari samping untuk perosotannya dapat kalian lihat, teman-teman. Sepertinya seru, asik. Jadi bagi kalian yang datang ke sini langsung berenang ke sini begitu. Dan area itu area food court tadi. Dan di samping ini, nah, tidak kalah dengan yang ada di Malang. Di Malang ada tsunami, di Banyuwangi juga ada tsunami. Tapi ini masih belum difungsikan, belum dioperasikan, teman-teman. Kita berkeliling-keliling bersama sambil melihat apa saja yang ada di Banyuwangi Park. Di bagian kiri teman-teman dapat melihat ini merupakan kolam arus. Jadi bagi kalian yang ingin berkeliling melalui air, nah kalian bisa langsung ke kolam arusnya saja, teman-teman. Di sebelah kolam arus itu ada taman lalu lintas, teman-teman. Tapi kita tidak eksplor bagian taman lalu lintasnya. Kita langsung menuju ke bagian kanan yang ada wahana permainannya, teman-teman. Seperti biasanya, wahana permainan seperti ini sangat menarik perhatian dan gatal sekali rasanya ingin mencoba. Tapi bukan saya, teman-teman, pasti suami saya. Bisa ditebak ya kalau saya sangat tidak berani, teman-teman.
Melihat jalannya yang meliuk-liuk seperti itu saja saya sudah deg-degan teman-teman, padahal saya tidak naik loh ya. Ini saya hanya melihat dari bawah. Sangat ngeri sekali. Wahana permainan ini sangat recommended sekali bagi kalian-kalian yang ingin memacu adrenalin dan tidak takut ketinggian. Nah, ini paling cocok teman-teman. Wahana permainan ini namanya spinning coaster teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin menaiki wahana ini langsung cari saja spinning coaster gitu. Bisa ditebak teman-teman, tidak ada ekspresi apapun, malah mengacungkan jempol, mantap katanya. Kita jalan lagi, kita keliling lagi, kita akan menaiki wahana permainan yang tidak menakutkan begitu. Nanti tidak tahu ya apa yang tidak menakutkan. Di Banyuwangi Park ini sebetulnya tempatnya cukup luas sekali teman-teman dan cukup hijau. Hanya sayang saja pohonnya masih kecil-kecil begitu saja. Dan itu merupakan wahana biang lala teman-teman. Tapi bagi saya itu masih menakutkan, jadi tidak akan naik di situ. Bagi kalian yang membawa anak kecil bisa datang ke mini bumper car. Di situ ada bom car kecil untuk anak-anak, memang dikhususkan untuk anak-anak begitu teman-teman. Kemudian di sebelah sampingnya di bagian depan saya itu merupakan ATV, dan kita akan cari wahana-wahana permainan yang ya setidaknya bisa dicoba lah ya. Kan sudah masuk ke sini tidak mencoba permainannya kok rasanya sayang begitu. Akhirnya kita akan menaiki wahana bumper car teman-teman, bom car. Ini insya Allah saya tidak takut kalau naik bom car, dan ini pun bukan saya yang nyetir teman-teman. Jadi satu bumper car ini untuk 2 orang begitu teman-teman. Seru sih, ini cukup seru. Jadi mungkin ini salah satu list wahana favorit saya sepertinya. Wahana bom car ini menjadi favorit di semua kalangan teman-teman, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun juga menyukai wahana bom car ini teman-teman. Dan tidak pandang gender, sekali lagi tidak memandang laki-laki, perempuan, semuanya menyukai. Next, kita akan berkeliling lagi. Kita akan melihat wahana yang akan kita naiki, tetapi melihatnya kok ngeri ya. Di sebelah samping itu kalian bisa melihat, nanti kita akan mendekat untuk melihat ada wisata apa sih itu. Nah, ada rocking tug. Nah, di situ perahu yang bergoyang-goyang. Itu karena berputar-putar, liuk-liuk, sepertinya membuat mual. Jadi kita putuskan untuk tidak naik wahana tersebut. Begitu. Di depan rocking tug ada wahana octopus, tapi karena ini masih coming soon, jadi masih belum selesai begitu teman-teman sepertinya, jadi belum bisa dinaiki. Next time mungkin sudah selesai, bisa kita explore lagi. Selanjutnya ini tempatnya di dekat kolam renang teman-teman ya. Jadi di dekat pintu keluar ini merupakan baris dari wahana yang menarik sekali bahkan ya, karena ramai. Teman-teman bisa melihat di situ sampai bertumpuk-tumpuk ingin masuk melihat apa sih yang ada di dalam begitu. Ada rumah hantu, kemudian
sinema 4 dimensi, rumah kaca. Kemudian ini playgroundnya masih belum selesai, jadi tidak bisa dieksplor begitu teman-teman. Dan mohon maaf sekali untuk rumah hantu, sinema 4 dimensi itu tidak boleh di kamera atau tidak boleh membawa kamera masuk ke dalam teman-teman. Jadi kita tidak bisa menunjukkan seperti apa di dalam, suasana di dalam itu begitu. Bahkan di rumah kaca pun juga tidak boleh teman-teman. Jadi betul-betul memang tidak bisa membawa kamera atau tidak boleh merekam di bagian dalam. Karena waktu menunjukkan pukul 5 teman-teman, jadi kita putuskan untuk pulang karena memang sudah waktunya ya, bukan kita putuskan. Ini sudah mau tutup begitu teman-teman. Makanya suasana di samping-samping ini sudah terlihat cukup sepi, bangku-bangkunya sudah mulai dibersihi dan sudah tidak boleh ada orang yang masuk di wahana yang ada di deret sini. Jadi kita akan keluar melalui pintu keluar. Nah, di depan pintu keluar ini ada outlet pusat oleh-oleh teman-teman. Bagi kalian yang ingin membeli oleh-oleh khas Banyuwangi, jajan-jajanan, bisa langsung menuju ke outletnya. Dan di sini cukup nyaman sekali teman-teman ya. Selain luas, di sini juga bersih begitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami mulai dari awal sampai akhir dan perjalanan-perjalanan kami sebelumnya. Tunggu perjalanan kami berikutnya ke tempat wisata yang lain dan jangan lupa komen, like, subscribe. Apabila kalian memiliki pengalaman menarik di Banyuwangi Park, boleh komen di bawah dan jangan lupa ikuti perjalanan kami berikutnya di next video. Terima kasih banyak. See you next time. Bye and assalamualaikum.